Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4006. Tidak mungkin. King Hua dengan serius berkata. Orang-orang dengan status kakekmu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk keaslian informasi. Bahkan dibandingkan dengan polisi, itu lebih dari sebelumnya. Pikirkanlah. Jika tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar mati, polisi hanya akan mendefinisikannya sebagai orang hilang. Saya yakin kakekmu pasti sama. Charlie mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, kalau begitu biarkan mereka terus berpikir bahwa aku hilang. King Hua ragu-ragu sejenak sebelum dia menatap Charlie dan berkata dengan serius. Tuan Muda Wade, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Charlie berkata, Penatua Tuan Lai, Anda tidak perlu terlalu sopan, tidak ada salahnya mengatakan apapun. King Hua berkata, meskipun kamu telah keluar dari perangkap naga yang terperangkap di air dangkal. Tapi untuk mendapatkan kembali kerangka naga asli milikmu bukanlah akhir. Chronicle of the Difference, dinasti selatan telah mencatat bahwa ular air, 500 tahun ke Jiao. Jiao 1000 tahun berubah menjadi naga 500 tahun lagi berubah menjadi naga bertanduk. 1000 tahun memasuki Yinglong, yang berarti bahwa kerangka naga bukanlah takdir tertinggi. Di atas ini, ada naga bertanduk 2 dan Yinglong. Pikiran Charlie langsung melayang ke isi 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Yang memang memiliki catatan tentang ular beludak, Jiao, naga, serta naga bertanduk, Yinglong. Naga bertanduk, Yinglong, pada kenyataannya, adalah naga tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini King Hua melanjutkan, jika Anda ingin berdiri di puncak dunia, beberapa langkah terakhir sangat penting. Dan keluargaan adalah pilihan terbaik untuk mencapai puncak dari langkah terakhir itu. Jadi, kamu mungkin ingin bertemu dengan kakekmu lebih awal, dan mungkin itu akan membuka situasi baru. Keluargaan? Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan kemudian tertawa pada dirinya sendiri. Lebih baik lupakan saja, jika saya ingin mencapai puncak, saya harus bisa melakukannya sendiri. Bagi Charlie, dia tidak pernah pertama kali, di masa depan, harus bergantung pada bantuan keluarga kakeknya. Menurutnya, dia menerima keluarga Wade. Di satu sisi, keluarga Wade benar-benar berhutang banyak kepada keluarganya yang terdiri dari 3 orang. Di sisi lain, keluarga Wade benar-benar pekerjaan hidup ayahnya. Belum lagi nama keluarganya Wade, yang membuatnya menjadi keturunan keluarga Wade. Dia harus mengambil kekuatan keluarga Wade ke tangannya sendiri, dalam hal cinta dan akal, dalam hal rahmat dan keluhan. Namun, di pihak kakek, Charlie tidak memiliki pemikiran seperti itu. Lagi pula, dia merasa kakek tidak berutang apapun kepada orang tuanya. Dan orang-orang yang bermarga Wade sendiri, bagaimana mengatakan mereka adalah orang luar? Dan bagaimana bisa pergi ke keluarga kakek sebagai langkah maju? Terlebih lagi, keluargaan adalah salah satu dari 3 keluarga teratas dunia dan komposisi internalnya pasti sangat kompleks. Keluarganya sendiri, mereka mungkin tidak bisa mengerti, dan apa yang memanfaatkan keluargaan. Namun, King Hua berkata dengan sangat serius, Tuan Muda Wade adalah 72 perubahan dari Raja Kera. Tetapi juga harus bergantung pada band yang berharga untuk menjadi Sage Agung Surga. Ada 10.000 bilah di dunia, tetapi tongkat simpai emas itu hanya 1. Charlie kemudian berkata dengan serius, mungkin aku bukan Sage of Heaven sejak awal. Jadi tongkat lingkaran emas ini mungkin tidak banyak berguna bagiku. King Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Wade, banyak hal sebenarnya telah ditentukan sejak lama. Semakin cepat Anda mengetahui arahnya, semakin cepat Anda dapat mencapai tujuan Anda. Charlie tersenyum tipis dan berkata, Penatua Tuan Lai, meskipun saya juga tahu beberapa I Ching dan Bagua. Tapi saya tidak percaya bahwa semua ini ditakdirkan. Saya ingin mencapai tujuan ini, saya masih bisa mencapainya tanpa keluargaan. Mengatakan bahwa Charlie menambahkan, ini seperti Raja Kera, saya percaya dia masih bisa menjadi petapa agung surga bahkan tanpa tongkat lingkaran emas. King Hua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan ringan. Tuan Muda Wade, keberadaan takdir mencakup segalanya. Dengan kata lain, Raja Kera tidak hanya ditakdirkan untuk menjadi Sage Agung Surga. Dia juga ditakdirkan untuk mengambil tongkat lingkaran emas, dan begitu juga Anda. Mengatakan bahwa King Hua tersenyum lebar. Tuan Muda Wade, kisah asli perjalanan ke barat telah direkam. Raja Naga memberitahu Raja Kera, beberapa hari sebelum dia pergi ke Istana Naga. Tongkat-tongkat simpai emas mulai
berkabut cerah, sangat mengepul. Yang berarti mungkin bukan Raja Kera yang memilih tongkat simpul emas. Kemungkinan tongkat simpai emas memilih Raja Kera. Bab 4007. Kata-kata King Hua membuat Charlie merenung. Apa yang dia pikirkan bukanlah apakah dia harus meminjam energi keluarga kakeknya untuk dirinya sendiri di masa depan. Apa yang dia pikirkan adalah semakin tinggi dunia ini, semakin sempit jalannya. Dan jika dia ingin keluarga Wade berdiri di puncak dunia, maka suatu hari nanti, dia pasti akan bertemu keluargaan di jalan yang sempit. Mau tak mau ia berpikir, jika suatu saat nanti, benar-benar bertemu dengan keluargaan, maka keluargaan akan menjadi musuh atau teman. Bagaimanapun, keluargaan sekarang adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di dunia. Charlie ingin mewujudkan keinginan terakhir ayahnya saat itu, tidak dapat dihindari bahwa keluarga Wade akan berdiri lebih tinggi dari 3 keluarga besar ini. Jika 3 keluarga besar tidak ingin melihat bintang yang sedang naik daun di atas mereka, itu juga dapat memicu pertempuran hidup dan mati antara Raja Baru dan Raja Lama. Melihat kesunyian Charlie yang tiba-tiba, King Hua menebak apa yang ada dalam pikiran Charlie. Jadi dia berkata dengan serius, Tuan Muda Wade, 3 keluarga teratas, Root Hill di dunia memiliki 300 tahun penuh akar. Skalanya telah lama melampaui sebagian besar negara di dunia, sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melihat gambaran lengkapnya. Dan keluarga kerajaan Saudi Timur Tengah memiliki seluruh negara di belakangnya sebagai pendukung. Terlepas dari kekuatan finansial dan material militer, keluarga umum tidak dapat dibandingkan. Jadi keluargaan di 3 keluarga, kekuatannya paling lemah. Keluargaan adalah keluarga Cina yang paling kuat di dunia, tetapi itu adalah yang terlemah dalam situasi 3 negara. Dan selama bertahun-tahun, 2 keluarga lainnya selalu memiliki niat untuk menekan keluargaan dan mengeluarkannya dari daftar 3 keluarga. Kamu dan keluargaan akan mendapat manfaat besar. Charlie tersenyum sedikit tanpa menyangkalnya dan berkata, Terima kasih, Tuan Lai, atas pengingat Anda, suatu hari nanti. Aku pasti harus menghadapi keluargaan, mari kita tunggu sampai kita benar-benar bertemu. Mengetahui bahwa Charlie memiliki pikirannya sendiri, King Hua dengan lembut mengangguk dan berkata, Jika Tuan Muda Wade ingin bertemu dengan keluargaan kapan saja, saya dapat membantu Anda membuat koneksi. Oke. Charlie berterima kasih. Kalau begitu terima kasih, Tuan Lai. King Hua melambaikan tangannya, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Charlie, Ngomong-ngomong, Tuan Muda Wade, aku punya permintaan lain yang tak terbalas, aku harap kamu bisa membantuku. Charlie berkata tanpa berpikir, Emer Lai, tolong bicaralah. King Hua ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, aku punya teman baik bernama Douglas Fay. Dan dia adalah salah satu dari 200 peserta dalam pelelangan ini. Charlie tersenyum tipis dan mengangguk, saya kenal orang ini dan telah melihat informasinya. Faktanya, Charlie tidak hanya mengenal Douglas, tetapi juga mengenal cucunya, Stella. Namun, Charlie tidak menyebutkan di depan King Hua bahwa dia tahu keberadaan Stella. King Hua menghela nafas ringan saat ini dan berkata dengan serius, dalam perjalanan ke sini, saya memberi Fei tua untuk menghitung trigram. Trigram menunjukkan bahwa dia datang ke Aurosil kali ini, masa depan agak berbahaya. Berbicara tentang ini, King Hua berkata dengan sedikit mencela, dia dipengaruhi olehku sebelum dia memutuskan untuk datang ke Auros Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika dia menghadapi bahaya karena ini, aku tidak bisa berhenti menyalahkan diriku sendiri. Jadi saya ingin meminta Tuan Muda Wade untuk sedikit memperhatikannya. Jika sesuatu terjadi tiba-tiba, saya juga ingin meminta Tuan Muda Wade untuk membantu. Bab 4008. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Lai, aku ingin tahu apakah kamu memiliki petunjuk yang lebih detail? Misalnya, aspek mana dari ancaman yang baru saja kamu katakan, tepatnya? Apakah Anda perlu mewaspadai kecelakaan? Atau apakah Anda membutuhkan saya untuk mengawasi pembunuhan oleh penjahat? King Hua tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, Trigram hanya bisa mengatakan yang baik dan yang buruk, tidak bisa melihat konten yang lebih detail. Trigramnya memiliki baik dan buruk, persis seperti apa hasilnya, saya tidak bisa mengatakannya. Kemudian, King Hua berkata, tapi dia tidak akan tinggal di Auros Hill terlalu lama, setelah berpartisipasi dalam pelelangan. Apakah sukses atau gagal, saya takut untuk segera kembali ke Amerika Serikat, jadi hanya beberapa hari saya perlu menghadapi Tuan Muda Wade beberapa masalah. Charlie mengangguk dan berkata, karena ada pertanda buruk dalam trigram, kurasa dia mungkin tidak bisa memenangkan pelelangan pil permajaan. King Hua mendengar ini, sedikit membeku,
Dan kemudian dengan bodohnya kehilangan senyumnya dan berkata, "Kamu benar, obat ajaib semacam ini, jika ada yang bisa mendapatkannya. Trigram itu pasti akan menjadi iluminasi keberuntungan yang besar. Sepertinya Douglas kali ini tidak ditakdirkan dengan pil permajaan." Berbicara di sini, King Hua berkata sambil menghela nafas, dia sudah tua, mungkin yang tertua dari 200 orang yang berpartisipasi dalam pelelangan pil permajaan kali ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil permajaan kali ini, saya khawatir tidak akan ada banyak waktu di masa depan. Mendengar ini, Charlie sedikit lebih mengagumi Stella. Wanita ini memang punya cara, setidaknya dia sendiri sudah membuat keputusan yang menguntungkannya. Jika kakeknya tidak bisa melelang pil permajaan, dia akan mengiriminya setengah dari pil penghematan jantung penyebar darah. Sehingga dia bisa hidup selama 2 tahun lagi. Dikombinasikan dengan kata-kata King Hua, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Douglas ini bahkan jika kali ini di Aurose Hill, tubuhnya tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dengan setengah dari pil penyelamat darah, saya khawatir hanya ada kejutan. Pada saat yang sama Charlie merasa dalam hatinya bahwa jika dia tidak membalas budi dan terus berutang kepada Stella, dia akan sangat bengkok. Ini adalah hal yang brilian tentang Stella. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa, karena ini masalahnya, maka dia tidak boleh mencegah dirinya bermain tangan dengan Stella, yang juga dianggap gigi ganti gigi. Jadi, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dia berkata kepada King Hua, "Jangan khawatir, Tuan Lai, saya akan lebih memperhatikan." King Hua bergegas ke arah Charlie dan melengkungkan tangannya, dengan hormat berkata, "Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Wade." Setelah mengobrol dengan King Hua beberapa kali dan minum beberapa cangkir teh, Charlie mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah meninggalkan kamar King Hua, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Stella. Stella sedang mandi di bak mandi suite presiden ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Charlie. Dia tertegun, lalu dia duduk dan mengatur napasnya sebelum dia mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Pak Wade, kenapa kamu ingin meneleponku saat ini?" Charlie tersenyum dan bertanya padanya, "Apakah Nona Zhan sibuk?" Stella tersenyum dan berkata, "Tidak, apa instruksi Pak Wade?" Charlie kemudian berkata, "Ini masalahnya, aku tahu Nona Zhan pasti banyak membantu di balik layar tentang Claire pergi ke kelas master di Amerika Serikat. Dan aku berhutang budi padamu, jadi aku memang agak malu." Wajah Stella sangat gembira, tetapi nada suaranya sangat tenang dan dia berkata, "Pak Wade, kamu tidak boleh terlalu sopan, kita semua adalah teman, hal kecil ini tidak perlu dikhawatirkan." Charlie tersenyum dan berkata, "Nona Zhan, kebetulan ada lelang yang sangat pribadi di Shangri-La lusa. Saya kebetulan memiliki undangan VIP di tangan saya. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang dan melihatnya." Ketika Stella mendengar ini, seluruh tubuhnya tertegun tak bisa berkata-kata. Bab 4009. Stella awalnya berpikir bahwa Charlie tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya di depannya. Apalagi mengambil inisiatif untuk menyebutkan informasi apapun yang terkait dengan pil permajaan. Dia bahkan berpikir jika kakeknya tidak beruntung dari lelang ini, dia pasti harus mengambil inisiatif untuk memohon pada Charlie dengan kulit tebal, dan kemudian dia harus keluar dari caranya untuk membicarakan sesuatu. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan mengambil inisiatif untuk mengundangnya, untuk menghadiri pelelangan pil permajaan. Selain itu adalah tiket VIP. Saat ini, lalu pukul dia dengan terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua perencanaan dan ritmenya langsung terganggu oleh undangan tiba-tiba Charlie. Dia bahkan tidak tahu apa sebenarnya tujuan Charlie melakukannya. Benarkah dia hanya ingin mengundangnya ke pelelangan ini, atau apakah dia sudah mendeteksi motifnya sejak lama? Jadi dia sengaja memanfaatkan situasi. Jadi, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Tepat ketika dia kehilangan kata-kata, Charlie mengajukan pertanyaan lanjutan. "Nona Zhan, apakah Anda tidak tertarik dengan pelelangan semacam ini? Faktanya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya bukan wali yang membantu lelang menarik pelanggan. Saya hanya berpikir lelang ini mungkin lebih menarik, jadi saya ingin mengundang Anda sebagai tamu yang datang dari jauh, untuk datang dan menikmatinya, dan juga menghabiskan waktu yang membosankan." Mengatakan itu, Charlie tertawa dan berkata, "Lagi pula, saya sudah menikah, jika saya mengundang Anda untuk menonton film. Ini kurang lebih tidak pantas, tetapi tidak masalah jika Nona Zhan tidak tertarik, tidak memiliki beban psikologis." Kata-kata Charlie meredakan kegugupan Stella dan dia buru-buru berkata, "Tidak,
aku masih cukup tertarik dengan acara seperti ini. Mengatakan itu, agar tidak menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu tentang pelelangan ini. Dia bahkan berpura-pura penasaran dan bertanya, "Tuan Wade, bolehkah saya bertanya tentang apa lelang yang Anda bicarakan ini?" Charlie tahu bahwa Stella sedang berakting, jadi dia dengan santai tertawa dan berkata, "Kebanyakan berupa lukisan antik dan kaligrafi. Selain itu, ada obat efek yang sangat ajaib. Saya ingin tahu apakah Nona Zhan bersedia menghargai wajahnya?" Hati Stella sangat bertolak belakang karena kakeknya telah membawa Karl untuk tinggal di Shangri-La. Jadi, ketika dia mengikuti lelang, dia bukan beban psikologis. Namun, sekarang setelah kursi VIP tiba-tiba tersedia, dia secara alami ingin masuk dan melihat seperti apa rasanya. Namun, dia khawatir jika dia pergi, dia akan ditabrak oleh beberapa kenalannya. Selain itu, penatua lain mengenalinya, jadi jika dia bertemu dengannya di depan Charlie, dia tidak akan tahu cara mengumpulkannya. Memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa dia masih harus memperhitungkan gambaran besarnya. Tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya di depan Charlie sebelum pelelangan dimulai. Jadi dia berkata kepadanya, "Tuan Wade, saya cukup tertarik dengan pelelangannya. Tapi aku masih kurang lebih tidak nyaman dengan kesempatan untuk melemparkan kepalaku ke udara." Bab 4010. Charlie tersenyum, ini adalah sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan Nona Zhan. Sebagai VIP, Anda dapat memilih untuk duduk di kursi VIP di baris pertama. Atau kamu bisa memilih untuk duduk di kotak VIP di lantai 2. Jika Anda ingin tetap low profile, maka Anda bisa duduk di kotak VIP. Stella sedikit santai. Dalam hal ini, satu-satunya yang perlu dia khawatirkan adalah Tuan Lai. Jadi, dia dengan penasaran bertanya, "Tuan Wade, pelelangan yang kamu bicarakan ini, berapa banyak VIP yang ada di sana? Apakah VIP lain juga akan duduk di kotak VIP?" Charlie tahu apa yang dia khawatirkan dan segera berkata, "Nona Zhan jangan khawatir, hanya ada 4 VIP kali ini. Dan kamu adalah yang keempat, kecuali kamu, semua VIP lainnya akan duduk di baris pertama, dan kamu tidak akan berinteraksi dengan mereka. Jika Anda memilih kotak VIP." Stella merasa lega. Dalam hal ini, dia pada dasarnya tidak perlu khawatir. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Itu bagus, saya tidak suka menunjukkan wajah saya. Tapi aku ingin melihat dunia. Pengaturan ini sangat bagus." Mengatakan itu, dia dengan sengaja bertanya, "Omong-omong, Tuan Wade, apakah pelelangan ini diselenggarakan oleh Anda?" "Tidak." Charlie berkata dengan santai, "Bagaimana saya bisa mengadakan lelang apapun? Saya hanya tahu penyelenggara dan berjanji untuk membantu mereka, jadi saya mendapat tiket masuk VIP dari mereka." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Nona Zhan, pelelangan akan secara resmi dimulai pada pukul 8 malam lusa. Kamu akan tiba di pintu masuk Shangri-La pada pukul 7 malam lusa, dan aku akan menjemputmu untuk masuk." "Oke." Stella buru-buru setuju dan tersenyum, "Kalau begitu sampai jumpa lusa, Tuan Wade." Charlie berkata, "Oke, sampai jumpa lusa." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Benar Nona Zhan, masalah ini, tolong jangan beritahu siapapun, terutama Claire." Ketika Stella mendengar ini, dia tidak merasa terkejut. Karena dia sudah lama tahu bahwa Charlie adalah orang yang sangat rendah hati. Khususnya untuk keluarganya, yang telah bersembunyi sangat dalam, Claire bahkan tidak mengenalnya sebanyak dia. Jadi, dia langsung setuju dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang lain." "Bagus." Dia berkata sambil tersenyum, "Nona Zhan, kalau begitu sampai jumpa lusa, saya tidak akan banyak mengganggu Anda. Selamat tinggal." "Oke Tuan Wade, sampai jumpa." Setelah menutup telepon, Stella dalam suasana hati yang luar biasa menyenangkan. Sambil memegang telepon dan berteriak girang beberapa kali, teriakan itu bahkan mengagetkan Martina yang hanya berjarak 1 tembok. Martina mengambil kartu kamar dan membuka pintu, bergegas ke kamar mandi. Melihat Stella berdiri telanjang di bak mandi dengan tangan bersemangat menari. Segera tertegun dan bingung dia bertanya, "Nona, ada apa denganmu?" Stella berkata sambil tersenyum, "Martina, Charlie baru saja meneleponku." "Apa yang menarik dari sebuah panggilan telepon?" Martina bertanya dengan canggung. "Nona, saya tidak berpikir Anda seperti itu Charlie, kan?" Stella sibuk berkata, "Jangan bicara omong kosong. Saya tidak bersemangat karena dia memanggil saya.
Itu karena dia menelepon untuk mengundangku menghadiri pelelangan pil permajaan. Dan itu juga sebagai VIP. Ah. Martina bertanya dengan kaget, Charlie. Bukankah dia selalu menyembunyikan identitasnya? Kenapa dia begitu cepat mengundangmu ke pelelangan? Stella tertawa, dia juga tidak mengungkapkan identitasnya. Dia baru saja mengatakan bahwa dia kebetulan memiliki undangan VIP di tangannya. Dia tidak mengatakan pelelangan adalah organisasinya, apalagi pil permajaan adalah miliknya. Martina mengangguk lembut dan bertanya, Nona, lalu mengapa Charlie mengundang Anda ke pelelangan? Stella memikirkannya dan berkata, dia mungkin hanya ingin membalas budi untuk Claire. Aku membantu Claire menyelesaikan kuota untuk kelas master. Dan memberinya kesempatan yang baik untuk berhubungan dengan desainer interior top dunia dan menjadi desainer terkenal. Jadi dia pasti ingin membalas budi. Martina tidak curiga, tetapi berkata dengan khawatir. Nona, apakah Anda pikir dia ingin menggunakan undangan VIP ini untuk membayar kembali semua bantuan yang telah Anda lakukan selama periode waktu ini sekaligus? Saya rasa tidak. Stella menggelengkan kepalanya dan berkata. Dalam nada suara Charlie, undangannya ke pelelangan mirip dengan mengundang saya untuk menonton film. Jadi dia pasti tidak akan menggunakan ini untuk melunasi hutang budinya. Martina sedikit lega berbicara, dalam hal ini tidak apa-apa. Kamu tidak hanya dapat pergi dan menyaksikan pelelangan, tetapi kamu juga dapat menemukan alas yang bagus untuk dirimu sendiri. Jika guru gagal mendapatkan pil permajaan, kamu bisa langsung memberitahunya setelah pelelangan bahwa kamu juga ingin membelinya setelah melihat efek ajaib dari pil permajaan. Dan lihat apakah dia mungkin menjualnya padamu secara pribadi.